Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak join bersama kami pada pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah join tepat waktu tadi dari jam 9 dalam rangkaian webinar BBSPR pada hari ini. Berhubung acara akan segera kita mulai, harapan kami seluruh peserta mengkondisikan dirinya di posisi ternyaman, di posisi terbaiknya, agar nyaman dari awal sampai akhir nantinya. Baiklah, saya izin membuka acara pada pagi hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahiladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri webinar BBSPR pada hari ini 27 Juni 2021. Salawat beriringan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pucuk junjungan umat yang bertitelkan Habibullah Al-Amin kekasih Allah perit pagar kota Mekah, enten mutiara alam surgawi yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya yang terhormat narasumber webinar nasional dan pemutaran film BBSPR 2021 Kakanda Muhammad Subhan dan Kakanda Mardian Novita MZ, kemudian juga dengan yang terhormat PJ Wali Negari Persiapan Sidang Kotolaweh, Ibu Elida Fitriani DN SOS beserta perangkat nagari. Selanjutnya Kepala Sekolah SD, MTS, MA Sidang Kotolaweh BBS Goes to School. Kemudian seluruh volunteer para TBM, LSM, media Sumatera Barat, dan seluruh peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baiklah, izinkanlah saya, Ismiriani, yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, selanjutnya saya akan membacakan beberapa peraturan dari webinar kita pada hari ini. Yang pertama, peserta wajib memasuki room maksimal 5 menit sebelum acara dimulai. Kedua, peserta wajib on kamera. Kemudian, peserta hanya boleh on mic apabila dipersilakan oleh moderator. Peserta wajib mengisi link presensi di akhir acara nanti. Kemudian, peserta wajib aktif sesi tanya jawab melalui fitur raise hand atau chat Zoom dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Kemudian, dilarang merekod saat penayangan film. Baiklah, untuk acara selanjutnya, marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohonkan kepada seluruh hadirin untuk mengikutinya nanti.
Kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan juga teman-teman peserta yang sudah ikut turut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, selanjutnya marilah bersama kita dengarkan keynote speech dari Wali Nagari Persiapan Sidang Kota Laweh. Kepada Ibu Elide, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber webinar pada hari ini, Saudara Muhammad Subhan dan Saudari Mardian Novita MZ. Kemudian para tutor dalam BBSPR 2021. Kemudian yang kami hormati Rangers BBS dan volunteer BBS, peserta webinar yang sudah bergabung pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk mengikuti webinar ini di tengah pandemi yang sedang berlangsung. Sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga beliau mencurahkan syafaatnya pada kita di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Saudara M. Subhan dan Saudari Novita Mardian sebagai narasumber. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik kami, anak-anak kami, peserta webinar yang telah bergabung di acara webinar literasi yang telah digagas oleh Rangers BBS pada hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Rangers BBS yang telah mempersiapkan acara ini dengan tidak kenal lelah. Kalian memang luar biasa. Yang kedua, terima kasih kepada Saudara Muhammad Subhan dan Dian Novita yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai narasumber pada acara kita pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bunda Sri dari Rumah Baca Anak Negari Gadut yang telah menjadi donatur pertama BBS kami ini. Kemudian terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bergabung di acara ini. Webinar ini merupakan acara BBSPR yang sudah diadakan dari seminggu yang lalu. Kami sangat berharap acara ini dapat meningkatkan kemampuan kita semua dalam berinteraksi. Kami juga mengharapkan kepada semua peserta agar dapat mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber nantinya dan juga menanyakan apa-apa yang tidak dimengerti pada sesi tanya jawab nantinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Elida Fitriani dan SOS sebagai Wali Nagari Persiapan Pelaksanaan Sidang Kota Laweh. Selanjutnya, marilah bersama kita dengarkan welcoming speech dari pimpinan dan pengelola Balai Baca Sekolah kepada Anissa Salsabila SPD, disilakan. Dimohonkan kepada teman-teman yang join untuk mematikan mikrofonnya. Terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, andala ala abdihil kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Yang terhormat, para narasumber webinar nasional dan pemutaran film BBSPR 2021, yaitu Kakanda Muhammad Subhan,
dan Kakanda Mardian Novita MZ selaku penulis, pegiat, literasi, dan duta baca Sumatera Barat. Dan yang kami hormati, Pejabat Wali Nagari Persiapan Kota Tangah Sidang Kotolaweh, Ibu Elida Fitriani, DNSOS, beserta perangkat nagari Kota Tangah Sidang Kotolaweh. Selanjutnya, Kepala Sekolah SD MTS Madrasah Aliyah Sesidang Kotolaweh dalam acara BBS Goes to School. Tak lupa, yang kami hormati para tutor dalam acara BBS Camp 2021. Dan yang teristimewa kepada para Ranger BBS dan volunteer BBS Fair 2021. Selanjutnya, TBM, LSM, dan media Sumatera Barat dan media se-Indonesia. Seterusnya, para peserta webinar nasional dari berbagai instansi dan unsur masyarakat dalam dan luar negeri. Pertama, apresiasi terlebih dahulu saya ucapkan selaku pimpinan dan pengelola Balai Baca Sekolah kepada panitia penyelenggara BBS Fair 2021 yang terdiri dari Ranger BBS yang kami sebut yang berjumlah 7 orang, 5 dari perangkat wali nagari persiapan, dan 2 orang lagi yaitu anak nagari yang masih berstatus mahasiswa. Dan selanjutnya juga teristimewa kepada volunteer yang sudah bergabung hingga saat ini di BBS Fair 2021. Dan tak luput juga, Balai Baca Sekolah ini merupakan salah satu program Wali Nagari Persiapan Kota Tangah Sidang Kotolaweh yang bekerja sama dengan SD, MTS, MA Sidang Kotolaweh. Selanjutnya juga kepada stakeholder yang telah mendukung acara ini sampai terselenggaranya sampai hari ini. Selanjutnya, teristimewa kepada narasumber kami, yaitu dari Egypt Van Andalas, Klub Sahara, yang telah menyempatkan waktunya dan mau mendukung acara Balai Baca Sekolah ini dari awal sampai akhir. Dan acara Balai Baca Sekolah ini sudah didirikan, atau maksud kami, TBM ini sudah didirikan semenjak tanggal 2 Mei 2020. Dan alhamdulillah saat ini anniversary dari BBS, dan makanya kami angkat yang namanya BBS Fair 2021. Nah, selanjutnya juga terima kasih kepada media partner, yaitu TBM dan yayasan yang berada di Agam, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Batu Sangkar, dan Padang, yang telah mensupport acara ini dari media, dan juga untuk kepada Door Prize juga ada, yaitu dari Juaya Online Shop. Nah, untuk teman-teman atau istilahnya konco-konco Balai Baca Sekolah, untuk sekedar informasi, Balai Baca Sekolah ini merupakan taman masyarakat yang berdiri pada tanggal 2 Mei 2020 bertempat di Kantor Wali Nagari Persiapan Kota Tangah Sidang Kotolaweh, dengan memanfaatkan ruang tamu, teras, dan halaman, serta taman yang berada di pelataran Nagari Persiapan Kota Tangah Sidang Kotolaweh. Awal mula bergerak, kami belajar dan berkolaborasi dengan ikut serta berkegiatan bersama TBM-TBM yang berada di Agam, Bukit Tinggi, dan Sumatera Barat. Nah, untuk tujuan sendiri, Balai Baca Sekolah ini sebagai wadah yang selalu berkembang dan bergerak maju untuk menambah pengetahuan, keterampilan, melek teknologi melalui kegiatan positif dan penyebaran informasi bagi masyarakat secara menyeluruh yang bersifat fleksibel dan membangun. Nah, secara khusus dari Balai Baca Sekolah ini bertujuan menciptakan agar masyarakat yang berliterasi mengarahkan kegiatan masyarakat ke arah yang lebih positif sebagai wadah diskusi dan interaktif menjadi solusi bagi masalah di masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif, inovatif, dan serta melek teknologi. Selanjutnya, untuk rangkaian kegiatan yang telah diadakan oleh BBS Fair, Balai Baca Sekolah itu sendiri, itu kami sudah ada menyediakan 2 bentuk program, yaitu yang pertama program pemustakaan, yang kedua program pengembangan. Program pemustakaan sendiri itu berupa kayak seperti peminjaman buku, ruang membaca dan belajar, terus bimbingan belajar, permainan edukatif, dan juga kami juga mengadakan silaturahmi literasi namanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi
silaturahmi literasi ini mengunjungi dan dikunjungi oleh TBM-TBM yang berada di Agam, Bukit Tinggi, dan Sumatera Barat. Nah, selanjutnya juga tahun 2020 kemarin, itu tepatnya dari September ya, kalau saya nggak salah, sampai Desember itu sudah dibukukan, yaitu kisah inspiratif bersama Duta Baca Sumatera Barat di Dinas Arsip Perpustakaan Sumatera Barat. Nah, Balai Baca Sekolah dan saya sendiri sebagai pimpinan terpilih untuk mengikuti acara yang sangat keren ini bersama Duta Baca, yaitu dengan narasumber kita, yaitu Kak Mardian Novita MZ. Nah, untuk di Balai Baca Sekolah ini, alhamdulillah pada bulan Mei kemarin juga mendapatkan WiFi gratis, yaitu dari Adira Finance dan Dompet Duafa Singgalang. Dan program ini berlangsung selama 6 bulan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nah, dan bentuk terima kasih kami atas diterima baiknya Balai Baca Sekolah di masyarakat, maka kami mengadakanlah yang namanya BBS Fair 2021 ini. Salah satu program anniversary kami dari tanggal 14 Juni sampai 27 Juni 2021. Nah, di sini kami mengangkatkan 3 acara Bapak Ibu, konco-konco Balai Baca semua. Yang pertama itu BBS Goes to School, dan yang kedua BBS Camp, ketiga webinar nasional dan pemutaran film. Nah, untuk BBS Goes to School sendiri, kami memang lebih memfokuskan kepada sekolah yang berada di Nagari Sidang Kotolaweh. Dan untuk Bapak dan Ibu ketahui, sekolah itu merupakan kepanjangan dari Si, Sidang, Ko, Koto, dan Laweh gitu. Jadi kami khususkan di sini dulu, tapi untuk pengangkatan acara ini lebih bersifat umum gitu. Begitulah Bapak dan Ibu sehadirin yang peserta webinar saat ini. Terus yang kedua BBS Camp. Di sini sudah mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat dari media sosial kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan juga media lainnya, bahwa BBS Camp ini sudah diangkatkan dari seminggu yang lalu, yaitu ada kelas public speaking, terus juga ada kelas sastra bersama Duta Baca dengan timeline yang kami angkatkan, yaitu Duta Baca Besastra di BBS. Terus yang hari ketiga itu broadcasting dan jurnalistik, dan selanjutnya Minangkabau Camp, terus ada language class, terus bedah kampus. Dan untuk Bapak Ibu ketahui bahwa semua tutor yang berada atau yang mengangkatkan BBS Camp ini merupakan rangers dan volunteer BBS itu sendiri. Kami memberdayakan masyarakat yang ada di sini dulu, dan alhamdulillah Kakak Duta Baca kita, Kak Di, kemarin menghubungi mau ikut serta gitu, tanpa ada surat dinas, dan beliau dengan kerelaan hati ke sini dengan dana pribadinya mengunjungi Balai Baca Sekolah dan malah menjadi tutor di kelas sastra tersebut gitu. Nah, dan ini puncak terakhir atau tanggal 27 ini acara webinar nasional dan pemutaran film mahasiswa ISI Padang Panjang. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, webinar nasional ini kita diangkatkan oleh atau narasumbernya itu dari Bang Muhammad Subhan dan Kak Mardian Novita MZ selaku penulis, penggiat literasi, dan Duta Baca Sumatera Barat. Nah, untuk yang pemutaran film tersebut mahasiswa ISI Padang Panjang, dan itu merupakan salah satu rangers dari BBS itu sendiri gitu. Jadi, yuk kita ikuti acara kita dari awal sampai akhir, dan ini merupakan acara puncak dari Balai Baca Sekolah Fair 2021. Semoga acara ini tetap berkelanjutan, dan harapan kami silaturahmi antar TBM, instansi, dinas terkait, konco-konco Balai Baca Sekolah, masyarakat Sidang Kotolaweh, dan masyarakat umum tetap terjaga dalam mewujudkan generasi literasi ini. Selanjutnya juga program yang telah diadakan terus berkembang dan dapat memajukan kualitas Balai Baca Sekolah sesuai tujuan dan visi misinya tersebut. Dan kami juga berharap kepada para wadah yang telah atau lembaga yang telah bekerja sama dengan kami, baik itu media partner ataupun dari yang menyediakan support by atau kayak seperti Klub Sahara, seperti Egypt Fund Andalas, untuk terus merapatkan diri bersama-sama, baik itu dalam STBM ataupun forum silaturahmi. Jadi kegiatan kita ini dapat berlangsung dan saling bantu-membantu berkontribusi dalam mengangkatkan acara-acara yang berada di TBM ataupun instansi yang menggerakkan literasi tersebut. Nah, dan yang terakhir kami sangat berharap masyarakat agar dapat percaya dan yakin kepada TBM-TBM yang ada berada di sekitar, baik itu
TBM yang dikelola oleh pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat atau dana pribadi, agar kegiatan yang disediakan, yang wadah yang kita sediakan ini dapat berdampak positif tentunya dalam kegiatan mereka, baik untuk anak-anak mereka, remaja, bahkan untuk orang dewasa serta lansia dalam mengisi kesehariannya yang lebih produktif sesuai dengan tema BBSPER 2021, yaitu meningkatkan produktivitas dengan berliterasi. Nah, untuk para peserta webinar sendiri, mungkin banyak sekali ya yang sudah saya sampaikan. Tolong untuk bisa mengikuti acara sampai dari awal sampai akhir, karena ini program pertama dari BBS Fair 2021. Dan bentuk terima kasih kami juga minta maaf atas segala mungkin ada sesuatu yang tidak terletak pada tempatnya. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kehadapan Bapak dan Ibu kami mohon maaf dan mohon dimaafkan tentunya. Nah, jangan lupa follow media kita, media BBS, yaitu ada Facebook, IG, ada juga TikTok, ataupun bisa menghubungi kami lewat email, ataupun nanti juga bisa tuh di scroll Instagram dari Balai Baca Sekolah. Nah, untuk itu kami terima kasih dulu kepada pembicara yang sebelumnya dan yang pada pembicara selanjutnya untuk dapat undur diri dulu. Sekian dulu welcoming speech dari pimpinan dan pengelola Balai Baca Sekolah. Nah, Balai Baca Sekolah, ayo wujudkan generasi literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada pimpinan Balai Baca Sekolah, Kak Anissa Salsabila. Baik, demikianlah acara formal kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah bersama kita memasuki acara puncak kita pada pagi hari ini, yaitu webinar nasional dengan tema meningkatkan produktivitas dengan berliterasi. Oke, baiklah. Sebelumnya, seperti katanya pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka untuk pertama ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih pemateri kita pada pagi hari ini. Yang pertama, beliau adalah Kak Mardian Novita MZ yang sudah hadir juga bersama kita pada pagi hari ini, Kak Dian. Silakan Kak, say hello Kak. Oke. Halo. Halo Kak Dian. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan Kak Dian terlebih dahulu. Beliau adalah Duta Baca Sumatera Barat. Beliau juga aktif trainer di Balai Pustaka, penulis juga, motivator juga, editor juga, penggiat literasi, dan saat ini juga kepala Esdit ya, Kakak. Terus kemudian juga aktif dalam menulis buku. Sangat banyak, seperti yang teman-teman lihat di layar saat ini, beliau sangat aktif baik dalam prestasi nasional maupun internasional begitu ya. Nanti kita akan cerita-cerita juga lebih lanjut, lebih lengkap nih kita mengenal Kak Mardian begitu. Nah, untuk yang selanjutnya kita pada pagi hari ini juga sudah bersama dengan Kakanda Muhammad Subhan. Silakan Kak, say hello dulu. Oke, jadi sambil nunggu Kak Muhammad Subhan membersamai kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Kak Muhammad Subhan ini juga merupakan penggiat literasi begitu ya. Dalam karirnya sudah aktif sebagai penulis. Juga sepertinya Kak Mardian itu sudah banyak bukunya juga yang sudah dipublikasi begitu ya. Ini sangat bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang sedang hobi menulis begitu ya. Terus karirnya baik jadi wartawan, kemudian juga koresponden, kemudian juga aktif dalam sebagai redaktur dan penulis tadi ya seperti yang saya sebutkan. Aktif dalam ya. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang join, dimohonkan untuk mematikan mikrofonnya. Terima kasih banyak. Ya, akan dimatikan. Oke, juga
aktif dalam berbagai penulisan ya. Jadi banyak nih seperti yang kita lihat di layar ya, banyak buku-bukunya juga yang sudah dipublikasi dan juga berbagai prestasi di sini, penghargaan juga. Kemudian yang terakhir itu adalah kontak person dari Kakanda Muhammad Subhan. Baik, sepertinya akan lebih afdol kalau seandainya kita langsung ngobrol dengan pembicara kita pada pagi hari ini, begitu ya. Silakan Kak, di spotlight Kak Mardiannya kita. Kak Muhammad Subhan, apakah sudah bersamai kami, Kak? Sudah, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung ya, Kak Muhammad Subhan, Kak Mardian. Oke, baik. Mungkin kita pertama sapa-sapaan dulu kali ya, Kak Mardian maupun Kak Muhammad Subhan gitu. Silakan Kak, mungkin Kak Mardian dulu Kak, silakan untuk sapa-sapa peserta kita nih Kak pada pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa doang ini ya? Nyapa doang atau Iya gimana? Kak, iya boleh Kak. Disapa dulu aja Kak. Kita kenalan dulu sama Selamat Kak pagi Dian. semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga semua sudah siap dan semangat untuk mengikuti webinar kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian maupun teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Kak Dian. Selanjutnya silakan Kak Subhan Kak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu apresiasi untuk Balai Bacu Sekolah yang mengangkat webinar ini, dan salam sehat untuk teman-teman pegiat juga seluruh peserta webinar. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar, sukses hingga akhir, dan tentu saja mendapat inspirasi, motivasi dari kita bersama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pemateri kita luar biasa nih teman-teman, dapat semangat ya pagi-pagi ini dari dua pembicara kita pada pagi hari ini. Baik, jadi tanpa harus berlama-lama nih Kak, mungkin kita di ini dulu ibaratnya kayak brainstorming dulu nih buat peserta kita terlebih dahulu, kan materi kita ini tentang meningkatkan produktivitas dengan berliterasi gitu ya Kak ya. Terus seperti yang pernah juga dikutip oleh Tribun nih Kak, Tribun pernah bilang kayak gini, kalau saat ini itu literasi Indonesia itu kita di nomor 62 dari 70 negara gitu Kak. Nah, gimana sih tanggapan dari Kakak Mardian dan juga Kak Subhan terhadap hal ini gitu loh. Gimana sih masalah literasi ini? Gimana sih, kenapa penting gitu Kak? Disilakan Kak. Dari Kak Mardian dulu Kak. Oke, sebelumnya sapa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBS, Bapak Ibu serta kawan-kawan yang ada di dalam Zoom pagi hari ini. Perkenalkan dulu, saya Mardian Novita MZ ya. Di sini menjadi narasumber bersama guru saya Kak Muhammad Subhan, dan ini suatu kesempatan yang sangat berharga, apalagi kami membahas terkait literasi. Nah, tema yang diangkat oleh BBS ini cukup menarik dengan pancingan pertanyaan pertama yang seperti tadi. Kalau ditanya kepada saya selaku pegiat literasi, di sini kita bisa melihat dari sudut pandang yang itu kan data ya, itu data. Namun kita kembali bertanya dengan melihat sekeliling kita, terutama kita berada di Sumatera Barat, apakah benar kegiatan-kegiatan literasi tidak terangkat di daerah kita gitu. Beberapa pekan lalu saya sempat berdiskusi dengan seorang senior, seorang budayawan yang berdomisili di Sumatera Barat juga. Kadang data-data yang demikian bisa kita tanggapi dengan dua cara. Yang pertama, itu tentu harusnya bisa memacu diri kita sebagai penggiat literasi atau yang terlibat di dalamnya
untuk membuktikan bahwa data itu keliru gitu. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ya ramaikanlah toko buku, ramaikanlah perpustakaan, ramaikan TBM-TBM, angkat kegiatan-kegiatan sejenis ini misalnya. Nah, kemudian cara kita yang kedua, ini adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang pesimis, yaitu sibuk dengan, wah kita di posisi yang terendah, lalu kita menghujat, saling menghujat bahwa pemerintah tidak peduli, pemerintah tidak pro dengan kemajuan literasi di Indonesia. Kemudian juga menghujat para pegiat literasi yang barangkali tertidur lelap gitu. Nah, dari dua sikap itu kita bisa memilih kita berada di posisi yang mana. Kalau ditanyakan kepada saya pribadi, tentu saya memilih di posisi yang pertama karena sejauh ini dalam pengamatan saya, kegiatan literasi ini kan tidak hanya dari segi membaca dan menulis. Nah, apabila kita ukur dari sana pun sebagai dua dasar literasi utama, kita lihat toko buku besar yang ada di Sumatera Barat misalnya, itu tetap ramai dikunjungi, itu tetap memiliki peningkatan dari segi penjualan. Kemudian juga sudah maraknya TBM-TBM yang muncul di Sumatera Barat. Salah satunya Balai Baco Sikola. Tentu kalau seandainya gaung literasi itu tidak membumi, tidak melangit di Sumatera Barat, barangkali Balai Baco Sikola tidak pernah ada dan tidak pernah terniat untuk mengangkat sebuah acara seperti ini. Barangkali gitu ya tanggapan dari saya selaku duta baca juga. Kalau itu adalah data, kan kita tidak tahu ya dalam sampel data itu provinsi mana yang diambil. Tetapi saya tidak termasuk yang tidak percaya dengan data bahwa kita berada di posisi seperti itu. Itu dalam pengamatan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dian. Mungkin selanjutnya kita dengerin tanggapan Kakak dengan data tersebut, Kak. Disilakan, Kak. Ya, terima kasih Kak Esmi. Ya, saya sepakat dengan Kak Dian ya, bahwa kalau soal data itu sudah cukup sudah cukup banyak, bahkan polemik-polemiknya juga sudah cukup banyak. Namun saya lebih sepakat dengan kata Kepala Perpustakaan Nasional, Bapak Muhammad Syarif Bando, bahwa akses bacaan kita sudah sampai belum? Akses bacaan kita sudah sampai belum hingga ke pelosok-pelosok. Nah, bukan berarti minat baca masyarakat kita rendah, tapi akses bacaan itu yang kadang-kala kurang. Ya, di pelosok-pelosok ketersediaan buku masih sangat sedikit sekali. Kemudian perpustakaan masih sebagian besar masih memakai konsep-konsep lama, bagaimana menunggu orang datang, tapi lupa bahwa buku tidak dibiarkan ditunggu orang datang, tapi bagaimana buku bisa dibawa keluar, menyentuh kantong-kantong literasi, mengajak masyarakat untuk membaca. Maka gerakan literasi nasional 5-6 tahun terakhir itu, gerakannya adalah gerakan membawa buku sedekat mungkin ke masyarakat. Itulah gerakan literasi yang hari ini kita gaungkan di mana-mana. Jadi kalau soal data itu sudah sangat banyak sekali dan bersama polemik-polemiknya juga sudah sangat banyak sekali. Persoalan pentingnya apakah dengan gerakan literasi itu memberikan pengaruh bagi masyarakat yang sampai saat ini mengaku masih banyak yang belum mendapatkan akses ke sumber bacaan itu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Boleh dilihat, boleh dicek paling dekat ke kantong-kantong literasi yang ada. Misalnya Balai Baco Sikola yang sudah tumbuh berapa sih sumber bukunya, kemudian taman-taman baca lainnya, berapa sih sumber bukunya, lalu bagaimana kepedulian pemerintah untuk kantong-kantong literasi itu. Dan saat ini saya kira sudah cukup baik, sudah cukup bagus, dan tentu saja tidak semuanya bisa tersentuh dalam waktu singkat, karena gerakan literasi adalah gerakan jangka panjang, gerakan yang harus terus-menerus dilakukan dengan segala konsekuensi, dengan segala suka dukanya, dan yang bergerak, yang berjalan itulah yang akan tetap sampai ke tujuan. Itu Kak Ismi. Oke, baik. Terima kasih Kak Subhan. Nah, oke, berarti dari dua pemateri ini bersama-sama kita sadar ya teman-teman. Berarti angka tersebut bukanlah untuk jadi ajang pesimistik gitu ya. Bukan ajang buat underestimate buat sama diri kita sendiri. Nah, jadi buktikan kalau literasi kita itu salah ya. Kita bisa kok lebih daripada ranking tersebut. Nah, mungkin selanjutnya nih pertanyaan untuk pemateri kami pada pagi hari ini.
kenapa sih Kak, emangnya pentingnya membaca itu apa? Kenapa sampai digaung-gaungkan, kenapa harus dibikin ranking seperti itu? Ibaratnya kayak, kenapa dari sekian banyak hal yang harus di-ranking di dunia ini, kenapa literasi menjadi salah satu, kayak gitu. Betapa sih pentingnya literasi atau membaca, seperti itu. Mungkin dari Kak Dian dulu Kak, silakan Kak. Seberapa penting sih ya? Seberapa penting membaca itu sampai ngapain orang-orang sibuk harus meranking segala gitu ya? Kita tahu ya, kalau dilihat di lirik dari pesan Allah dalam Al-Qur'annya, wahyu yang pertama kali itu turun adalah Iqra, bacalah. Ditambah kalau kita orang itu kita mengenal adanya alam takambang menjadi guru. Jadi kalau dikaitkan bahwa manusia ini dengan membaca yang tersirat maupun yang tersurat maupun yang tersirat, maka akan banyak hal-hal pembelajaran yang didapatnya. Makanya saya termasuk orang yang selalu percaya bahwa ketika di universitas atau perguruan tinggi atau di bangku-bangku sekolah, apabila kita bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang bombastis, materi-materi yang luar biasa dari pakarnya di dunia, tetapi dengan berada di tengah masyarakat, dengan realita kehidupan yang ada, maka banyak hal yang sejatinya kita temukan yang kita baca justru lebih menemukan titik makna yang barangkali tidak kita dapatkan di bangku-bangku sekolah maupun perguruan tinggi sehebat apapun. Jadi dengan membaca, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Salah satunya, selain menjalankan itu adalah perintah yang maha kuasa, itu akan berpengaruh dari berbagai aspek juga. Misalnya dari sisi psikologis, orang-orang yang membaca tentu bisa melihat sudut pandang tidak hanya dari satu arah, tidak hanya dari satu titik. Dengan membaca, seseorang bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Bahkan satu topik yang sama apabila dibahas dalam buku yang berbeda, itu akan semakin menambah wawasan si pembaca. Kemudian manfaat lainnya, masih terkait sisi psikologis, konon kabarnya orang-orang yang suka membaca itu adalah orang-orang yang akhirnya awet muda. Nggak tahu ya, mari kita buktikan bersama nanti apakah orang-orang yang gemar membaca adalah orang-orang yang akhirnya bisa awet muda. Karena itu tadi dari sisi pikirannya dia tidak terpaku atau bersikeras dengan satu sudut pandang sehingga dia bisa lebih berlapang dalam menerima keberagaman gitu. Kemudian dari sisi pendidikan antara orang-orang yang membaca dengan yang tidak membaca, dan itu akan mempengaruhi relasi kita juga dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkomunikasi dalam keseharian, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang kalau dikaitkan dengan literasi ini orang-orang literat lah, insya Allah gitu, orang-orang yang tidak kosong kalau berbicara dan tidak kosong kalau berkarya. Barangkali kayak gitu. Nanti Amin. Baik, suka banget deh Kak yang itu ya, Kak, yang awet muda itu kayaknya kita bersama-sama harus membuktikan dari Kak Dian. Baik, harapan kami kepada peserta yang join dimohonkan untuk mute mikrofonnya. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan. Silakan Kak Subhan, gimana Kak tanggapan Kakak? Ya, baik Kak Ismi. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang peringkat literasi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia yang sangat jauh dibanding dengan negara-negara lain, ya tentu saja juga kita harus melihat negara-negara itu seperti misalnya Finlandia. Finlandia populasinya cuma 5 jutaan sekian gitu dibanding dengan Indonesia 200 juta. Lalu secara geografis Indonesia terpisah-pisah dengan berbagai macam pulau-pulau. Artinya akses kesulitan ya, ke daerah-daerah pelosok, daerah-daerah terpinggir, daerah-daerah tertinggal di Indonesia itu jauh lebih sulit dibanding dengan negara-negara dengan tingkat literasi tinggi tadi yang secara
geografis, populasi, teknologinya lebih jauh dibanding Indonesia. Jadi saya kira kalau soal ranking-rankingan, saya kira itu hanya semacam, ya kalau boleh saya katakan dalam tanda petik, ya bagaimana sebuah negara memposisikan diri mereka sebagai yang terbaik, sehingga lalu berlomba-lomba melakukan survei ini, survei itu. Tapi walaupun demikian, catatan-catatan PISA itu tentu saja menjadi renungan bagi kita bahwa kita memang harus bangkit, harus bergerak untuk lebih maju dari apa yang ada hari ini. Maka sekolah saja hari ini ya, sistem rankingan nyaris tidak dilakukan lagi. Kenapa? Karena potensi setiap anak itu berbeda-beda. Bukan berarti satu anak yang menguasai satu bidang tertentu dia ahli daripada anak-anak yang lain, tidak. Lalu disamaratakan sehingga semua potensi anak itu bisa diberdayakan. Saya kira konsep rankingan di sekolah ini juga penting diperhatikan untuk dibawa ke ranah gerakan literasi. Artinya literasi ini harus terus dibumikan, walaupun sejarah literasi di Indonesia sudah cukup panjang sekali, mulai dari pergerakan-pergerakan para tokoh-tokoh pendidikan kita, ya dari taman siswa atau jauh sebelum itu. Kalau dulu Balai Pustaka ada Taman Bacaan Masyarakat, lalu Perserikatan Muhammadiyah juga ada gerakan bacaan masyarakatnya, Nadatul Ulama pun demikian juga, sampai pondok-pondok pesantren lainnya, mereka juga melakukan gerakan-gerakan literasi yang basisnya pada 6 literasi dasar itu, literasi baca tulis, literasi sains, berhitung, kewarganegaraan, dan lain sebagainya itu. Artinya kita tidak lagi berbicara tentang peringkat-peringkat, tapi ketersediaan akses ini harus sampai menyentuh ke titik paling sudut, paling pelosok, sehingga semua anak Indonesia mereka bisa mendapatkan akses kepada bahan bacaan. Nah, tentu saja tidak lagi sekedar membaca buku fisik, tapi juga harus menyikapi perkembangan teknologi hari ini. Apa teknologi hari ini? Ya, bagaimana semua buku-buku tercetak bisa dialih mediakan menjadi buku-buku digital pada daerah-daerah yang sudah sampai pada teknologi tertentu. Tentu saja pada daerah-daerah pelosok, mereka sebagian besar belum mendapatkan akses internet yang baik dan lain sebagainya itu. Jadi soal ranking, peringkat ini tetap menjadi perhatian kita bersama, tapi tentu saja jangan lupa pada gerakan-gerakan paling bawah yang dilakukan oleh masyarakat harus terus didukung, seperti apa yang dilakukan oleh Balai Baco Sikula dan kantong-kantong literasi lainnya. Begitu Kak Ismi. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Subhan dan Kak Mardian. Berarti dari sana kita udah tahu kalau seandainya memang literasi itu penting untuk selalu kita gaungkan di seluruh negeri tanpa terkecuali begitu ya Kak. Nah, mungkin kalau anak zaman sekarang itu mungkin sukanya yang pasti-pasti begitu ya Kak ya. Kenapa apa sih emang benar kalau emang kita hobi membaca itu mampu meningkatkan produktivitas kita gitu loh. Apa sih bedanya antara orang yang suka membaca dengan orang yang tidak suka membaca dalam hal produktivitasnya begitu Kak? Mungkin dari Kak Mardian terlebih dahulu Kak. Sejauh ini kalau kita kalau berbicara dari segi pengalaman pribadi, tentu sangat merasakan ya ketika memilih terjun di bidang literasi ini, kemudian berkomitmen di jalan ini, kalau saya pribadi sangat merasakannya. Dari segi apa gitu, baik itu dari segi sosial pastinya, dari segi pendidikan juga, dari segi lainnya gitu. Dengan aktif di bidang literasi ini sejak sudah berapa tahun ya? Kalau Kak Dian sendiri, Ismi, Kakak alhamdulillah lahir di tengah keluarga yang sebelum Kakak mengenal ada istilah-istilah literasi pun Kakak rasa
kakak termasuk yang beruntung karena tumbuh di tengah keluarga yang cinta buku gitu. Nah, dengan kebiasaan seorang ayah sejak kakak kecil suka menghadiahkan buku untuk anak-anaknya, sering mengajak anak-anaknya membeli buku atau ke perpustakaan, dan kebiasaan itu terpupuk sejak kakak masih kecil, sehingga itu rasanya sangat berdampak seperti yang dibilang Kak Muhammad Subhan di awal-awal tadi. Literasi ini adalah manfaatnya ini terasanya ketika lebih terasa di jangka panjang gitu. Nah, bayangkan saja ketika usia 25 tahun kakak dikukuhkan sebagai Duta Baca Sumatera Barat, itu sangat terasa bahwa kebiasaan literasi keluarga yang kuat sejak kakak masih kecil itu sangat berdampak ketika usia kakak sekarang sudah 20 tahun ke atas. Dan ketika memiliki hobi membaca, barangkali teman-teman seusia tidak segila itu, kakak juga masih ingat ketika Kak Subhan waktu itu menjadi instruktur di Rumah Puisi Taufik Ismail, karena aturan di asrama yang terbatas untuk membaca jenis buku, itu kakak ke Rumah Puisi Taufik Ismail untuk membaca berbagai hal gitu. Dan barangkali bagi teman-teman seusia yang belum membaca buku itu, tapi kita sudah tahap membaca buku yang tidak mereka baca, dan ternyata itu sangat berpengaruh, Ismi. Dan belum lagi ketika relasi sosial nih, lingkungan relasi kita. Sejak kakak berada di bidang literasi, itu akses dengan orang-orang penting, dengan orang-orang hebat, itu lebih terbuka, sehingga kita bahkan misalnya kalau kakak Duta Baca ya, sering mengisi materi juga, tidak sebatas itu, kakak juga banyak belajar dari teman-teman pegiat literasi, tidak hanya dari para senior yang bisa kita sebutlah sebagai orang-orang yang sudah sangat berpengalaman, tetapi kakak bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi itu justru dari para pegiat literasi juga yang berjuang dari bawah, barangkali seperti Balai Baco Sekolah. Maka ketika jujur saja ketika kakak mengunjungi Balai Baco Sekolah beberapa hari yang lalu ya, dalam sebuah event sastra ya, nah itu kakak pulang semacam membawa semangat baru bahwa ini mereka di sebuah nagari kecil mampu melakukan hal seperti ini. Saya selaku Duta Baca selama ini sudah ngapain aja untuk daerah-daerah ke nagari-nagari, daerah-daerah kecil gitu. Dan energi positif itu di bidang literasi akan selalu membuat kita berusaha untuk saya sudah melakukan apa. Dan sejak bergabung di bidang literasi ini, selain memiliki banyak relasi dan teman-teman yang lebih luar biasa memberikan inspirasi, kakak pribadi selalu menjadi ingat bahwa oh, Allah ingin kita ini menjadi manusia yang terbaik. Bagaimana manusia yang terbaik itu? Allah udah tunjukkan caranya, yaitu manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, literasi inilah salah satu media yang sangat pas, yang siapapun latarnya bisa mengambil peran di bidang ini untuk menunjukkan, untuk bersinergi bersama bahwa kita bisa menjadi manusia yang terbaik itu. Barangkali kayak gitu, Ismi. Wah, terima kasih banyak Kak Dian. Oke, semangatnya keren banget loh Kak. Kami juga berterima kasih banyak waktu Kakak datang kemari hari itu. Oke, next mungkin kita tanya kepada Kak Subhan, bagaimana Kak tanggapan Kak? Apakah orang membaca itu bisa nanti akhirnya, apakah orang yang nggak membaca sama yang membaca, kemungkinan untuk jadi penganggurnya mana sih Kak yang lebih besar gitu Kak? Karena produktivitasnya berbeda mungkin Kak. Silakan Kak. Baik, kita review dulu jauh ke belakang bahwa Allah itu menurunkan kitab suci umat Islam pertama kali pada surat Al-Alaq, ayat pertama itu Iqra, ya. Kita disuruh membaca, Iqra, bacalah. Nah, artinya sebelum menulis disuruh membaca, sebelum melakukan aktivitas apapun, pekerjaan apapun disuruh membaca. Bahwa tradisi ulama-ulama terdahulu adalah tradisi baca tulis. Kita lihat siapapun ulama itu, orang-orang besar, bahkan founding father kita adalah orang-orang yang pembaca buku. Soekarno itu pembaca buku paling hebat. Hatta itu pembaca buku paling hebat. Belum lagi nanti Syahrir, ya, Tan Malaka, Hamka. Hamka tidak tamat SD, tidak tamat sekolah rakyat,
tidak SMP, tidak SMA, tidak kuliah, tapi dia mendapatkan gelar profesor, doktor dari universitas-universitas besar di dunia, Al-Azhar dan UKM Malaysia. Karena apa? Karena beliau membaca, kemudian yang kedua menulis. Bayangkan kalau Hamka sejak kecil tidak membaca, Hamka sejak kecil tidak suka menulis, maka mungkin gelar profesor, doktor itu tidak pernah dimiliki oleh seorang Hamka yang tidak sekolah. Tapi kefasihannya dalam bahasa Arab, lalu kegemarannya membaca buku-buku sastra, buku-buku terjemahan dari sastrawan-sastrawan Mesir, Al-Manfaluti salah satunya, dan lain sebagainya, kemudian menguatkan dirinya untuk menjadi seorang penulis yang bagus. Kita lihat buku-buku Hamka yang sangat luar biasa itu, dan setiap penulis yang dari proses pembacaan itu ketika mereka telah tiada, diberikan 2 nyawa oleh Allah, ya 1 nyawa ketika dia masih hidup, dan ketika dia telah tiada, nyawanya tetap hidup di hati kita. Orangnya masih telah tiada, tapi ingatan kita pada karya-karyanya, pada sikap perbuatannya itu tetap dikenang sepanjang masa. Jadi membaca ini adalah proses sangat penting dilakukan ya ketika beralihan media hari ini, ketika buku-buku teks, buku-buku cetak itu tidak lagi menjadi viral, tidak menjadi media fenomenal, maka buku-buku yang dialih mediakan ke era ke digital, buku-buku digital itu sangat penting disebarkan agar sumber-sumber bacaan itu bisa tersebar luas. Salah satu pusatnya adalah di kantong-kantong literasi ini harus terus tumbuh. Jadi sebarkanlah terus semangat membaca ini, maka saya senang ketika Sumatera Barat memiliki seorang duta baca, dan sebenarnya kita adalah duta baca di kantong literasi kita masing-masing. Hari ini Kang Golagong menjadi duta baca nasional oleh Perpustakaan Nasional. Gerakannya pun sampai menyentuh ke bawah. Maka pegiat-pegiat adalah duta baca bagi gerakan yang mereka lakukan, dan itu harus terus ada. Tentu saja apapun kondisinya, apapun masalah yang dihadapinya, jangan pernah patah, jangan pernah menyerah, bahwa setiap jalan tentu penuh onak dan duri. Terus membaca, terus menulis, terus bergerak untuk keabadian. Demikian Kak Ismi. Wah, closingnya bagus banget ya Bang Subhan, keren banget. Oke, siap. Nah, jadi dari sini kita udah kelihatan nih teman-teman, bagaimana pentingnya membaca, kita sudah tahu, kemudian juga bagaimana bedanya orang yang membaca sama orang yang tidak membaca begitu. Juga mungkin ini Kak, sesuai dengan tema kita pada hari ini, itu kita meningkatkan produktivitas dengan berliterasi. Nah, produktivitas ini kan banyak nih Kak, caranya kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan kayak gitu. Nah, mungkin kita boleh nyontek dong gitu ya dari kegiatannya Kak Mardian juga Kak Subhan, apa sih kegiatan-kegiatan positif yang biasanya kakak-kakak lakukan untuk meningkatkan produktivitas kakak selain membaca gitu. Kita biar tertular juga nih agar positive vibes-nya gitu buat teman-teman yang lain biar mengikuti juga pada akhirnya. Silakan Kak dari Kak Mardian dulu Kak. Ya, baik. Makasih Ismi. Yang pertama so pasti harus punya target ya dalam membaca. Kakak pribadi sebagai duta baca tentu tidak mungkin ketika orang lain cuma sanggup membaca 1 buku dalam 1 minggu, kakak juga cuma segitu gitu. Nah, artinya memang membaca itu yang pertama. Kemudian produktivitas aktivitas yang lainnya itu barangkali dengan alhamdulillah sejauh ini walaupun bergiat di bidang literasi yang orang-orang barangkali melihatnya si Dian tuh kerja apaan sih, misal kayak gitu ya, kok sibuk hilir mudik aja, misal kayak gitu ya. Padahal kadang belum semua orang yang terbuka matanya gitu ya, bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk persiapan generasi masa depan juga. Kalau kakak pribadi suka, kalau masa pandemi ini ya, lebih meningkat jumlah masa untuk membaca buku, kemudian juga kegiatan-kegiatan semacam ini, mengisi webinar, menularkan semangat positif itu, ya mari kita renungkan saja apabila ada orang lain yang berhasil tersemangati oleh kita, termotivasi oleh kita, semoga itu harapannya menjadi amal jariah juga hendaknya gitu. Kemudian juga kalau dalam
bulan ini pun kakak kemarin ini baru saja ke beberapa nagari, ke beberapa kota dan kabupaten dalam upaya pembinaan perpustakaan nagari di beberapa daerah juga. Nah, yang apalagi ya, semacam kalau berkegiatan di bidang literasi ini, Ismi, kita bisa menyentuh berbagai lapisan usia, semacam kita bisa berbagi kisah, berdongeng kepada anak-anak yang masih kecil, kemudian di tingkat remaja kita bisa memberikan edukasi atau kelas-kelas kecil semacam kelas motivasi, kelas menulis, dan beragam hal lainnya. Kemudian juga dengan aktif di bidang literasi ini, barangkali teman-teman yang sudah tahu atau sudah mengikuti, kakak termasuk yang alhamdulillah masih komitmen di bidang ini. Seandainya literasi ini tidak membahagiakan, tentu kakak tidak terus bertahan sampai di titik ini. Tetapi literasi tidak hanya memberikan manfaat untuk diri kakak sendiri, tetapi bisa membuka pintu-pintu lain untuk kakak berbagi manfaat kepada orang lain. Dan rasanya tidak ada habis-habisnya, tidak akan cukup waktu barangkali kayak 24 jam dalam satu hari, itu tidak akan cukup, karena memang tidak hanya mengisi, kita juga harus berbagi kepada orang lain, dan itu membuka kesempatan-kesempatan kita ada di tengah-tengah orang-orang yang barangkali lebih beruntung dibanding kita, atau yang kitanya lebih beruntung dibanding mereka. Dan tetap pada dasarnya segala apapun yang kakak dapatkan dalam perjalanan sejauh ini di bidang literasi adalah pemaknaan kehidupan itu sendiri. Bahwa kadang belajar menjadi manusia itu justru ya seperti ini, ada di tengah-tengah manusia, merasakan bagaimana banyaknya hal-hal yang barangkali bisa membuat kita lebih bersyukur, atau nih peran kita nih harus ambil peran di bidang ini, kita nggak boleh lengah gitu, dan itu membuka kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi literasi cukup berpengaruh membawa kakak kepada ranah produktif sejauh ini, baik itu dari segi target membaca buku, menulis buku, memberikan motivasi kepada generasi muda, juga kepada yang lainnya, diundang untuk ada di tengah-tengah entah itu kalangan mahasiswa, guru, dan lain sebagainya. Bahkan alhamdulillah ketika tekun di bidang ini juga kakak bisa terbantu dari segi finansial, tidak ada profesi yang tetap ya, tetapi alhamdulillah tetap bisa menghasilkan, kemudian juga bisa ke berbagai daerah, bisa ke luar negeri, terjauh itu Turki, semua itu tidak terlepas dari itu gitu. Dan ayo adik-adik yang lain maupun para pendengar yang lain, jangan setengah-setengah, karena ketika kita membuka silaturahim lebih luas, insya Allah kata Allah kan jaminannya adalah rezeki kita juga lebih luas. Gitu Ismi. Wah, kelihatan banget ya Kak, produktif banget, luar biasa Kak. Terima kasih banyak Kak Dian. Selanjutnya mungkin dari Kak Subhan, disilakan Kak. Ya, terima kasih Kak Esmi. Nah, saya kira ini inti dari pertanyaan yang paling penting ya, bagaimana literasi, membaca, dan seputar itu bisa mempengaruhi produktivitas para pegiat-pegiatnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebelum mandi Bapak. Kata Mama, kita mandi Bapak. Bisa kuat. Nah, bisa kuat. Tagline Perpustakaan Nasional yang saya kira sangat bagus hari ini adalah literasi untuk kesejahteraan. Jadi gerakan-gerakan literasi kita itu tidak lagi sekedar menghalu-halukan orang, ayo baca, ayo nulis, ayo baca, ayo nulis. Tidak semata sebatas itu lagi. Tapi bagaimana dari gerakan-gerakan membaca, menulis, dan gerakan-gerakan literasi dasar lainnya bisa memberikan dampak secara ekonomi bagi pegiat-pegiatnya, bagi masyarakat binaannya. Jadi tujuannya bagaimana literasi itu memang benar-benar bisa mensejahterakan. Jadi kalau bagi saya pribadi, ya dari gerakan literasi yang saya lakukan, dari aktivitas membaca, menulis, ya secara ekonomi itu ada, ya itu jelas, itu sangat jelas sekali. Nah, karena saya fokus di ranah
literasi baca tulis, khususnya menulis. Saya menulis buku, kemudian buku itu terbit, beredar, dan dari sana saya mendapatkan finansial. Nah, dari status sebagai penulis juga memberikan dampak secara ekonomi di luar royalti dan lain sebagainya. Ya, misalnya diundang sebagai juri, narasumber, lain sebagainya, itu sumber uang semuanya, yang tentu saja itu bukan tujuan, itu adalah bonus dari gerakan kita. Maka teman-teman yang punya taman-taman baca, yang punya kantong-kantong literasi, yang perlu dipikirkan bukan lagi sekedar mengajak masyarakat membaca, tapi bagaimana dari kantong-kantong literasi itu bisa tumbuh gerakan-gerakan ekonomi kreatif. Ada dua kata, ekonomi dan kreatif. Ya, ekonomi bagaimana ada sebuah produk ekonomi yang diciptakan, dilahirkan, ya dibuat di taman baca itu, yang dikelola sekreatif mungkin, lalu dari sana akan bisa dijual dari keuntungan aktivitas ekonomi itu bisa memberikan kesejahteraan bagi pengelola taman baca, bagi masyarakat binaannya. Sehingga persoalan-persoalan finansial itu tidak lagi menjadi masalah klasik yang selalu dipertanyakan. Nah, banyak sekali taman-taman baca yang semula tumbuh dengan sangat baik, sangat bagus, tahun 2 tahun, tapi tiba-tiba mati. Tiba-tiba almarhum, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kenapa teman-teman baca itu bisa mati tiba-tiba? Ya karena saja barangkali niat awal pengelolanya itu salah, niat awal pengelolanya tidak tepat, ya. Nah, maka niat ini paling penting dikuatkan, bahwa membangun taman baca, membangun kantong literasi adalah benar-benar untuk mengajak masyarakat literat, agar literat, lalu dari taman baca itu bisa memberikan dampak pengaruh secara finansial. Itulah sebabnya literasi untuk kesejahteraan ini penting kita kampanyekan bersama, agar tidak nanti kesannya, ya, kantong-kantong literasi hanya dalam tanda petik hura-hura saja. Orang literasi, kita literasi. Orang buka taman baca, kita buka taman baca. Orang duduk baca-baca, di foto, share, kita pun melakukan itu. Tapi secara ekonomi tidak berdampak sama sekali, lalu ketika tidak punya uang, tidak berkegiatan, lalu tidak punya uang, akhirnya balik kanan, karena yang dipikirkan tidak mendapatkan apa-apa dari taman-taman baca yang dibuat itu. Nah, ini yang harus dievaluasi bersama, bahwa penguatannya ada pada 8 poin yang selalu sering saya ulang-ulang, ya. Pertama, tentu saja memiliki base camp yang bagus, lalu punya SDM yang tangguh, yang tidak mudah menyerah, lalu punya program yang unik dibanding taman-taman baca lainnya, ketersediaan buku, lalu relasi yang kuat, ya, publikasi yang baik, dokumentasi dan evaluasi. Dari komponen 8 poin ini, kalau ini bisa dikuatkan di taman-taman baca, maka insya Allah gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan itu akan terus tumbuh. Saya kira demikian, Kak Ismi. Dan apa yang saya lakukan, ya tentu saja sangat berimbas, berdampak bagi ekonomi saya sebagai pegiat literasi. Terima kasih. Wah, makasih banyak Bang tipsnya. Ini sepertinya tips baru nih buat teman-teman yang mungkin ingin dapat cuan lebih begitu ya. Dengan cara berliterasi, wah bonus double gitu ya. Jadi silakan nanti dicatat tips dari Bang Subhan begitu ya. Baik, sebelumnya mungkin silakan kepada Kak Dian sama Bang Subhan, kalau saya ada minuman di dekatnya gitu, minum dulu kayak gitu. Baik, mungkin nanti ya nanti mungkin Ismi kirimin kopi di sana paste gitu ya Bang. Aduh. Baik. Baik, sampai kita di penghujung webinar kita. Saat ini di kolom chat sudah banyak teman-teman peserta nih Kak, Bang, yang sudah mengirimkan pertanyaan. Nah, mungkin Ismi bacakan satu persatu gitu ya Kak, Bang. Nah, yang pertama ini ada pertanyaan, Kak, mau tanya dong, aku sukanya membaca, tapi membaca itu fiksi, itu gimana gitu loh. Silakan Kak, tanggapannya mungkin dari Kak Subhan dulu Kak. Ya, membaca saya kira untuk tahap awal tidak harus dipilih-pilih harus membaca apa, tapi juga sesuai dengan minat kesukaan. Saya dulu juga sangat suka dengan fiksi. Sejak SD, SMP, SD terutama saya sering datang ke perpustakaan, baca dongeng-dongeng, cerita anak. Lalu
SMP saya sudah membaca buku-buku balai pustaka, mulai dari Ave Maria, Jalan Lain ke Roma, ya, Tenggelamnya Kapal Panderwijk, Harimau-Harimau dan lain sebagainya, buku-buku terbitan balai pustaka di perpustakaan saya. Lalu SMA pun saya mulai menulis karya fiksi, mengirimkan ke koran dan terbit di sana. Artinya membaca untuk tahap awal, silakan membaca apa saja dan mulailah dari fiksi, karena fiksi itu memberikan imajinasi yang bagus, yang baik, sehingga ketika kawan-kawan mau melakukan apa saja, termasuk menulis, itu akan sangat membantu sekali dengan membaca karya fiksi. Begitu Kak Ismi. Baik, terima kasih Kak Subhan. Dari Kak Dian ada tambahan Kak? Tambahannya mulailah dari ini membaca yang berkaitan dengan hobi atau yang disuka gitu. Jadi kalau misalnya hobinya main bola kaki, barangkali dimulai dari membaca hal-hal yang berkaitan dengan itu. Juga misalnya ibu-ibu baca buku masak-masak gitu kan, nanti lambat laun berangsur gitu. Kemudian mulai juga dari buku yang bisa dimulai dari buku yang tipis. Jadi memang jangan sampai saya mau baca nih, saya belum hobi membaca tapi mau membaca gitu kan. Lalu dimulai dari buku yang langsung tebal, akhirnya stres sendiri, lalu berasumsi, wah saya nggak suka membaca nih, padahal salah memilih buku yang pertama gitu. Jadi emang buku yang pertama itu sangat sangat berpengaruh Ismi. Jadi mulailah dari apa yang teman-teman suka. Menulis pun juga seperti itu. Nulis rumit gitu kan, mulai dari apa yang paling terdekat dengan dirimu gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Dian dan juga Kak Subhan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya Johnson Effendi dari Palembang ingin bertanya, apa syaratnya untuk membuat atau membuka rumah baca? Mungkin dari Kak Subhan dulu, Kak. Disilakan Kak. Ini kayaknya lagi semangat banget nih, Kak. Disilakan Kak tipsnya, Kak. Ya, salam hormat, salam salam sehat untuk Bang Johnson di Palembang ya. Bang Johnson Effendi ini kawan saya. Beliau sebenarnya penyair, sudah melalang buana ke negara-negara Asia membaca puisi. Jadi kalau Bang Johnson mau pulang kampung nanti dari Palembang, ya saya menyarankan juga sebaiknya dibuka taman baca. Kenapa harus di sana? Karena di daerah Bang Johnson ini ya ada pegiat-pegiat literasi yang luar biasa. Tentunya Kak Dian ya, Kak Mardian dengan komunitas Saharanya dan komunitas-komunitas lain, ada Bang Yahya dengan taman bacanya dan lain sebagainya. Nah, syaratnya tentu saja harus ada tempatnya. Lokasi rumah Bang Johnson Effendi saya lihat, saya sudah ke sana juga, itu cukup bagus, berada di pelosok agak ke dalam, agak ke desa ya, ke dalam, tapi tidak masalah karena masyarakatnya padat, masyarakatnya banyak. Nah, tentu saja sediakan tempatnya, tidak usah luas, tidak usah lebar dulu, cukup sesudut saja, ada rak bukunya, lalu cari nama yang menarik untuk taman bacanya. Kemudian yang paling penting, yang kedua, ada pengelolanya. Nah, siapa pengelola itu? Ya bisa melibatkan remaja-remaja, pemuda setempat, yang tentu saja semangatnya luar biasa, seperti semangatnya teman-teman di Balai Baco Sikola ya, yang sangat dahsyat, dan harus berkolaborasi dengan pihak-pihak atau tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk menghidupkan taman baca itu. Kemudian ada programnya, sekurang-kurangnya seminggu sekali ada program yang unik. Misalnya Bang Johnson adalah seorang penyair, barangkali ada kelas baca puisi di sana untuk anak-anak SD, SMP, SMA misalnya, salah satunya. Nah, dan program-program lain yang kreatif. Lalu tentu saja agar taman baca teman-teman cepat dikenal, cepat viral, dan bisa saja menjadi objek yang dikunjungi oleh banyak pihak, seperti salah satunya ruang baca rimba bulan di Padang Panjang, itu ramai sekali dikunjungi pada hari-hari tertentu sebelum pandemi ya. Tentu saja kawan-kawan harus kreatif bermain di media massa dan media sosial. Setiap ada kegiatan, contoh webinar seperti ini, jangan lupa di screenshot lalu share seluas-luasnya. Ada kegiatan baca puisi, barangkali taman bacanya, foto, kodak, share seluas-luasnya, dan bikin narasi-narasi yang menarik ketika membagikan foto-foto itu. Nah, saya kira itu saja yang paling poin pertama dulu sebelum poin 8 poin yang saya sampaikan sebelumnya itu, ya, bikin
bikin tempatnya Bang Johnson, cari nama yang keren, lalu ada pengelolanya dan ada programnya. Itu saja dulu. Program inilah nanti yang akan menentukan taman baca teman-teman itu dikunjungi atau tidak. Tapi kalau tidak punya program ya, walaupun tempatnya bagus, ada programnya tidak ada, ya percuma sudah capek-capek buat tapi tidak ada kegiatan. Kan Balai Baca Sekolah salah satu taman baca yang ya lumayan ada kegiatannya sosialnya, dan seperti inilah salah satu taman yang direkomendasikan dicontoh teman-teman. Tunggu di kampung halaman. Iya, terima kasih banyak Kak Subhan. Semoga bermanfaat ya Pak. Baik, kami tunggu nanti taman bacanya Pak. Baik, mungkin dari Kak Dian, apakah ada tambahan Kak? Mungkin tips dan triknya gitu Kak. Disilakan Kak. Ya, kalau saya manggil Pak Johnson itu Abi ya. Halo Abi, Assalamualaikum Abi, semoga sehat ya Abi ya. Beliau ini udah luar biasa. Ada Ismi, beliau udah ke berbagai panggung gitu untuk membaca puisi. Suatu hari kalau beliau pulang kampung, kita ajak ke Balai Baca Sekolah. Abi, apa ya? Kalau seandainya memang Abi misalnya di Palembang, kalau memang di situ ingin membuat taman baca, setidaknya bergerak dari hal-hal kecil dulu. Barangkali Abi bisa mengajak teman-teman atau anak-anak muda di sekitar sana yang bisa seide dan sevisi misi dengan Abi gitu. Nah, kalau seandainya memang targetnya di kampung halaman, Abi kan dominan aktivitasnya di Palembang ya gitu. Nah, kalau memang di kampung halaman di Pariaman, Abi bisa, kalau itu di kabupaten ya Bia. Nah, itu juga bisa mengajak beberapa generasi muda di sana yang seperti yang disampaikan Kak Subhan tadi, pengelolanya gitu. Nah, barangkali ketika Abi tidak di situ, pengelolaan taman baca itu tetap berlanjut, tidak terhenti, dan penguatannya sebenarnya memang supaya suatu TBM atau komunitas literasi itu tidak mati itu memang dari program gitu. Program itu harus selalu ada dan dipublikasikan sehingga masyarakat luas pun melihat, oh, ini masih ada ya, ini masih hidup ya gitu. Dan arah itu akan lebih bagus lagi gitu. Misal kayak setelah ada TBM-nya, barangkali kayak Balai Baca Sekolah juga, misalnya hari Senin ada apa yang rutin di Balai Baca Sekolah, misalnya nonton film edukasi buat anak-anak. Hari Selasa ada apa? Oh, ada Kak Ismi bercerita, Kak Ismi berkisah barangkali. Hari Rabunya ada apa? Oh, ada senam lansia nanti buat kok senam lansia ya, senam buat ibu-ibu barangkali ya. Kemudian ada pembinaan apa gitu. Nah, sehingga program-program yang terstruktur yang ada itu bisa menjadi penanda buat masyarakat. Kalau saya mau ngajak anak nonton film kisah Nabi misalnya, oh hari Senin diantar, nah misal kayak gitu. Terus buat Abi, yang penting ini dulu sih Abi, berani memulai dulu, soalnya keinginan Abi ini udah Dian dengar sejak kita jumpa ya Abi ya, waktu Abi bertemu dengan adik-adik klub Sahara di Pariaman, dan ayo Bi, kita wujudkan ya Bi, gitu kali Ismi. Terima kasih. Baik Kak Dian, Abi dan juga Bang Subhan, terima kasih banyak tipsnya juga mungkin buat teman-teman lainnya yang juga tertarik untuk ingin membuka taman baca. Semoga tadi tipsnya terbantu begitu. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Aldi Saputra dari Padang Pariaman. Saya kan suka membaca puisi, bagaimana caranya pengembangan pembacaan puisi saya supaya dikenal Kak? Maksudnya supaya bisa menjadi pembaca puisi yang dikenal begitu. Silakan mungkin dari Kak Subhan dulu Kak. Ya, puisi ya, ada membaca dan ada menulis. Nah, apakah hanya membaca saja atau menulis atau keduanya, membaca dan menulis. Tapi kedua-dua ini tentu saja yang perlu diperhatikan bagaimana si pembaca atau si penulis puisi dia bisa menguasai teknik terkait dengan baca atau tulis puisi itu.
Artinya proses belajarnya tidak pernah henti. Kalau baca, ya perhatikanlah, bergurulah kepada para pembaca-pembaca puisi terbaik Indonesia yang hari ini dengan sangat mudah sekali bisa kita temui di kanal-kanal YouTube. Nah, pelajari saja bagaimana teknik mereka membaca puisi. Nah, pun demikian, kalau halnya adalah menulis, juga harus banyak membaca puisi-puisi karya penyair-penyair Indonesia yang bagus-bagus. Ya, tentu saja rujukannya bisa membaca puisi-puisi, misalnya karya Rendra, baca puisi karya Tarji, atau karya-karya Wiji Tukul, atau penyair-penyair terkini yang bisa ditemui di koran-koran nasional. Jadi setiap minggu ataupun setiap hari kumpulkan puisi-puisi terbaik itu, baca. Poinnya tetap pada literasi baca. Nah, jadi dari proses pembacaan itu, dari proses berguru di YouTube tadi, maka insya Allah kawan-kawan yang ingin menekuni baca tulis puisi itu bisa tercapai niat dan maksudnya. Poin pentingnya adalah pertama fokus pada satu bidang, yang kedua serius pada bidang itu. Jadi kalau bisa fokus dan serius, kawan-kawan akan bisa menjadi pakar di bidangnya. Kak Dian serius nulis, dan sepanjang masa dia akan menulis, maka ia akan menjadi pakar di bidang tulis-nulis misalnya. Nah, dan kawan-kawan misalnya mau fokus menjadi seorang entrepreneur, ingin buka kafe kopi misalnya, fokus di bidang itu, maka kawan-kawan akan menjadi pakar di bidang segala hal tentang kopi, tentang kafe. Jadi dengan fokus dan serius di situ, kawan-kawan bisa dikenal dan bisa terkenal. Tentu saja kebermanfaatannya adalah ketika kawan-kawan terus berkarya, lalu terus berbagi dan memanfaatkan media, publikasi. Maka ada yang namanya personal branding dan ada yang namanya corporate branding. Personal branding itu adalah bagaimana kita bisa dikenal sebagai seorang pembaca puisi, sebagai seorang penulis, tentu saja dengan kebermutuan karya kita, kemampuan teknik vokal baca puisi kita, personal brandingnya otomatis akan terbentuk. Corporate adalah komunitas, di mana kawan-kawan berkembang, di mana kawan-kawan belajar, di mana kawan-kawan tumbuh. Misalnya di Balai Baco Sikola, maka corporate brandingnya harus kuat. Balai Baco Sikola, kemanapun kawan-kawan berjalan, bergerak, bawalah nama Balai Baco Sikola. Karena itu adalah corporate kawan-kawan ketika kawan-kawan belajar, tumbuh, sukses bersama-sama di sana. Begitu Kak Ismi. Baik, terima kasih banyak Kak Subhan. Kalau dari Kak Dian ada tambahan Kak? Kalau bidang baca puisi yang nanya Aldi tadi ya, begini, ada orang yang memang terlahir dari misalnya, oh dia emang berbakat gitu, ada yang kemauannya lebih besar. Kadi lebih senang dengan orang yang punya kemauan lebih besar untuk mengasah bakatnya daripada orang yang punya bakat lalu terkesan cukup puas dan tidak mengasahnya gitu. Nah, Kak Di pribadi, Ismi dan teman-teman sekalian, Kak Di dulu itu tidak masa SD sampai MTSN itu bisa dikatakan tidak pernah ikut lomba baca puisi gitu. Bahkan kalau untuk utusan sekolah pun tidak diperhitungkan atau tidak menemukan bakat di situ gitu. Kemudian waktu tinggal di asrama, ketika ada senior yang bertanya masing-masing bakatnya apa, di situ Kak Di sebelumnya Kak Di punya sedikit talenta di bidang tari daerah gitu kan. Kak Di nggak mungkin nari-nari lagi, waktu itu udah sekolah agama gitu. Terus Kak Di bilang puisi, iseng saja puisi gitu. Tetapi pernyataan seperti itu Kak Di pertanggungjawabkan. Nah, Kak Di akhirnya berlatih mencari tahu seperti apa sih pembacaan puisi yang bagus gitu. Kemudian melihat peluang-peluang yang ada lomba, ikut. Nah, masalah menang atau kalah itu urusan belakang, dan nanti dari satu panggung ke panggung lain, dari satu pengalaman ke pengalaman lain, itu akan menambah, menginput pengetahuan yang baru, cara berpuisi yang baru, bahwa setiap juri barangkali memiliki karakter yang berbeda juga, dan akhirnya sejak usia sekitar 15 tahun Kak Di cukup berkomitmen di bidang itu. Kak Di selalu
ikut kegiatan-kegiatan baca puisi, apakah itu untuk lomba atau diundang mengisi pertunjukan, dan itu berlanjut, barangkali didukung juga karena Kak Di melanjutkan kuliah di bidang sastra, jadi itu berlanjut gitu. Nah, ikut komunitas yang bisa menampung bakat Kak Di bidang itu, komunitas-komunitas yang menyediakan panggung-panggung kita untuk eksis di bidang itu, sehingga publik pun bisa mengetahuinya, dan pada akhirnya kalau ada acara-acara pun yang dulu barangkali kita menjadi peserta, sekarang karena konsisten di bidang itu dipercaya menjadi juri atau menjadi pelatih. Dan berkaitan karena ini tema kita adalah tentang produktivitas ya, dengan komitmen di bidang baca puisi ini juga teman-teman sekalian, alhamdulillah Kak Di termasuk yang sangat merasakan keuntungan dari berkomitmen di bidang baca puisi ini. Jadi misalnya ada acara apa kita diminta membaca puisi. Nah, ujung-ujungnya kita punya kenalan baru, kemudian juga terbantu dari segi finansial. Terus juga terakhir Kak Di itu alhamdulillah juara 1 Sumbar Talenta di Sumatera Barat itu bidang baca puisi, itu 2019 lalu, dan itulah diundang ke Istanbul, Turki, dibiayai semuanya itu untuk membaca puisi di hadapan 63 diplomat di dunia gitu, dari 63 negara. Dan itu kan ibaratnya berapa banyak orang yang menyepelekan baca puisi, siapa sih yang tidak bisa baca puisi, mudah dan lain sebagainya, padahal tidak seenteng itu ternyata Kak Ismi. Ada teknik-teknik, apakah itu vokal, apakah itu penghayatan, penafsiran, mana puisi sendu yang tidak perlu dibaca untuk dengan cara marah-marah dan lain sebagainya, itu ada tekniknya. Dan Kak Di sejak 2015 itu sampai sekarang termasuk pelatih FLS 2N bidang baca puisi ini, itu tidak mudah membentuk anak-anak yang dari nol untuk bisa membaca puisi seperti yang lebih baik lah kayak gitu. Dan memang harus terus-menerus berkelanjutan, latihan, dan tetap rendah hati, bahwa kalau kita rendah hati punya ilmu padi kan berarti kita kayak ngerasa saya masih butuh ilmu nih, saya masih butuh ilmu. Kak Di pun sejauh ini seperti itu. Mana nih pembaca puisi yang keren, kemudian kalau kita lomba itu kita lihat jurinya, karena penilaian juri itu beda juri, beda titik penilaian juga biasanya. Nih jurinya karakternya sukanya seperti ini. Nah, dan itu nanti juga bakal beda, mana puisi yang kita baca dengan sendu, mana puisi memang puisi panggung, mana puisi untuk pertunjukan, mana puisi untuk lomba dan lain sebagainya. Kayak gitu, Kak Ismi. Wah, luar biasa energinya loh Kak, waktu Kakak bilang dengan literasi Kakak bisa keliling dunia, atau setidaknya itu sampai ke Turki ya Kak ya. Nah, mungkin bisa jadi motivasi loh buat teman-teman lainnya yang mungkin punya nih keahlian di bidang sastra seperti itu. Silakan difokuskan begitu, silakan dilakukan semaksimal yang teman-teman bisa, siapa tahu nanti bisa mengikuti jejaknya Kak Dian gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi dari Kak Din Alifati dari Bima NTB. Nah, saya ingin bertanya, saya sering membaca pernyataan begini, anak-anak muda hari ini minat membacanya sangat rendah, namun ketika memegang HP, itu mau lihat status WA, FB, Instagram, itu bisa bertahan-tahan, padahal tidak tahu apa yang sedang mereka baca sesungguhnya. Boleh jadi mereka sedang membaca e-book, cerpen, novel, Wattpad mungkin gitu ya Kak ya. Nah, apakah membaca status media sosial, FB, dan sejenisnya itu termasuk bagian dari kegiatan literasi atau minat baca itu sendiri? Nah, mungkin silakan Kak Subhan, itu gimana Kak baca status teman gitu Kak? Atau yang seperti apa sih Kak yang berliterasi di media sosial? Silakan Kak. Kak Ismi, Bang Din, yang paling penting ketika seorang teman, seorang anak memegang handphone dan lain sebagainya, kita tidak lekas memvonis bahwa mereka tidak membaca, ya. Kita tidak boleh cepat memvonis. Nah, barangkali saja ketika mereka memegang sebuah handphone yang kita duga mereka bermain game, tapi ternyata mereka membaca Al-Quran misalnya di handphone itu. Atau dia sedang mempelajari suatu teknik tertentu dan lain sebagainya, yang secara literasi itu penting bagi mereka. Nah, tentu saja hari ini di smartphone, di gawai kita, banyak sekali ilmu pengetahuan yang barangkali saya pribadi, ya generasi antara old dan milenial, ya pertengahan generasi akhir,
menjelang masuk milenial, ya sangat jauh secara teknologi. Nah, dibanding dengan anak-anak sekarang yang sangat cepat sekali menangkap suatu informasi tertentu, maka tidak baik kalau kita lekas memvonis mereka membaca atau tidak. Nah, yang paling penting ketika anak-anak memegang gawai, memegang handphone adalah pendampingan. Nah, pendampingan ini yang paling penting. Seandainya ada pembagian jadwal tertentu pada waktu-waktu kapan mereka boleh memegang handphone, dan kita harus tahu mereka sedang mengerjakan apa, sedang melakukan apa. Nah, dengan adanya pendampingan itu, maka insya Allah saya yakin mereka akan terarah. Yang sering tidak, ketika mereka memegang handphone, lalu kita langsung memvonis, oh tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kadang-kadang bagi anak-anak, terutama ya, kata yang tidak boleh itu adalah boleh bagi mereka. Nah, ini persoalan literasi juga. Ya. Nah, jadi paling ingin saya sampaikan bahwa pendampingan ini harus secara rutin kita lakukan agar anak-anak binaan kita, anak-anak kita sendiri bahkan mereka bisa lebih paham apa yang mereka lakukan di layar handphone itu lebih bermanfaat. Saya kira demikian, Kak Ismi. Baik, terima kasih Kak Subhan. Dari Kak Dian, silakan Kak kalau ada tambahan Kak. Ya, terkait dengan gawai ya, handphone gitu, itu kalau kita gunakan dengan tepat bisa mendukung kegiatan literasi, jadinya literasi digital. Literasi digital itu masuk dalam 6 literasi dasar gitu. Dan seperti yang kita lihat barangkali mengapa dugaan-dugaan itu muncul dalam pikiran banyak orang, karena memang pada dasarnya barangkali ketika kita lihat 10 orang nih, anak muda berkumpul pegang HP, berapa sih di antara 10 itu yang memang menggunakan HP-nya itu untuk baca buku digital atau akses hal-hal pengetahuan yang menambah skill mereka gitu kan. Dari 10 itu aja berapa gitu. Nah, tergantung di mana juga kan kita ngambil sampelnya, tetapi sekali lagi literasi tidak menolak kehadiran kecanggihan teknologi, dan mau tidak mau kita harus terlibat di dalam itu. Kak, mikrofonnya Kakak termute Kak. Oh ya ampun, dari tadi. Enggak, yang barusan aja Kak. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini, terkait HP tadi, itu bisa menjadi dukungan untuk kegiatan literasi karena itu termasuk dalam literasi digital. Secanggih perkembangan zaman ini kita tidak bisa mengelak, karena kalau kita mengelak berarti itu sudah melawan ini juga, arus kehidupan juga gitu kan. Nah, literasi digital ini masuk dalam 6 literasi dasar yang memang akan akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, namun pernyataan seperti yang disampaikan penanya tadi, itu kan tidak mungkin muncul begitu saja, karena kita bisa lihat ya, misalnya dalam 10, ada 10 pemuda, 10 generasi milenial duduk pegang HP gitu ya, pegang gawai. Di antara 10 itu, mana sih yang benar-benar sedang akses membaca buku digital misalnya, atau sedang sibuk memposting karyanya gitu kan, dan itu menjadi suatu keprihatinan yang tidak bisa kita elakkan saat ini gitu. Tetapi kita yang saat ini barangkali sedang mendengar, apabila kita memang aktivitas kita tidak bisa terlepas dari teknologi canggih ini, yuk daftar aja menjadi anggota Perpustakaan Nasional RI ya, itu buku-bukunya, ribuan buku itu bisa diakses melalui genggaman kita ini, dan seperti yang sudah disampaikan tadi, mulai aja dulu dari buku-buku yang kita sukai gitu. Dan terkait pertanyaan tadi, apakah itu bisa dijadikan kegiatan literasi atau tidak, ya tergantung lagi apakah gawai itu digunakan untuk sesuatu kebermanfaatan atau tidak. Karena memang dari gawai itu sendiri, zaman sekarang anak-anak zaman now yang kata orang-orang itu bisa belajar, misalnya belajar bahasa asing cukup dari HP, bahkan bisa lebih lincah bahasa asingnya ketimbang orang yang kursus tatap muka dengan bimbel dan lain sebagainya kan. Kemudian barangkali memang lebih suka membaca buku di layar datar seperti ini gitu. Nah, ya itu monggo aja daripada tidak sama sekali. Tetapi kita ini ibarat ini loh, Ismi,
teko ya, apa kalau di Minang cere ya, cere. Teko, kalau kita tuangkan air putih, ya isi gelas kita air putih juga. Tapi kalau kita yang isi tekonya kita tuangkan itu jus naga misalnya enak gitu kan. Nah, jadi isi gelasnya juga jus naga. Dan itu juga bisa ini, apa yang kita baca, itu juga yang biasanya akan teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau apa mempengaruhi apa yang kita tulis. Maka harus tetap ada filter, harus tetap ada penyaringan. Kalau saya pribadi ya, kayak hal-hal yang berkaitan dengan literat, itu memang sifatnya harus tetap baca buku gitu, tidak hanya buku yang tidak sekedar baca link-link media atau apalagi kayak Facebook yang barangkali emak-emak lebih mendominasi dengan hoax-hoaxnya gitu kan. Dan bagi pegiat literasi memang harus tetap buku secara fisik itu harus tetap nomor satu, karena kalau saya pribadi ya, kalau kakak pribadi ya Ismi, secanggih apapun teknologi, ada e-book dan macam-macam lainnya, itu aroma buku itu, lembaran buku ketika kita balik itu tidak tergantikan. Kayak gitu, Ismi. Iya, itu setuju sih Kak. Ibaratnya kayak pegangan tangan ke buku itu beda sama kita kalau nonton, kalau baca secara ini kayak online begitu. Nah, oke, jadi kita mungkin sampai di penghujung webinar kita pada siang hari ini. Mungkin ini Kak, untuk pertanyaan terakhirnya itu ada tips cara agar keluar dari zona nyaman pasca berkarya dan pencapaian. Juga sekalian mungkin closing dari masing-masing pembicara gitu, tips dan triknya untuk teman-teman yang sedang giat berliterasi dan segalanya. Closing terserah kakak dan kakak-kakak gitu ya pemateri, biar yang lainnya semangat nih Kak, agar lebih produktif. Dari Kak Subhan dulu Kak, silakan Kak. Ya, Esmi, zona nyaman itu adalah zona yang paling asik dan aman. Kenapa asik dan aman? Karena segala sesuatu walaupun tidak maksimal terpenuhi, tapi ada ya pada kondisi-kondisi tertentu. Maka bagi orang-orang kreatif, mereka tidak betah berlama-lama berada di zona nyaman. Nah, artinya mereka ingin selalu mencari, selalu menemukan hal-hal yang bagi mereka bisa memberikan tantangan tertentu sehingga kebermanfaatannya lebih luas. Nah, itu biasanya dilakukan oleh para pegiat-pegiat literasi ketika mereka pada kondisi tertentu sudah punya pekerjaan yang baik ya dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba mereka mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uangnya untuk berkegiatan literasi. Nah, kalau boleh menyebut salah satu nama ya, teman saya barangkali ada di ruang ini, Kak Sri Eka Handayani. Dia membuka rumah baca, walaupun secara pekerjaan beliau adalah seorang guru. Nah, tapi mau-maunya guru yang status PNS, punya gaji tetap, dan punya keluarga, anak-anak yang lucu, tapi di rumah membuka rumah baca dan anak-anak di sekitar ramai di sana. Nah, ini sesuatu yang saya kira luar biasa dan patut kita dukung, apresiasi, dan perlu terus berkolaborasi. Yang kedua, ada teman saya di Panti Pasaman. Dia punya rumah lentera yang pada tahun ini mendapat program kampung literasi dari Kementerian Pendidikan. Namanya Bang Kurnia Hadinata. Dan dia seorang guru juga, PNS, tapi mau-maunya beliau mengelola rumah baca yang sangat luar biasa. Di Padang ada Tanah Ombak yang dikelola oleh Bang Henry Pong, beliau juga PNS di Taman Budaya, tapi mau-maunya mengelola anak-anak pantai yang lingkungan masyarakat sekitar dengan berbagai macam ragam, tingkah, pola, dan lain sebagainya, tapi diberikan pendampingan sehingga menjadi tanah ombak yang luar biasa, mendapatkan banyak penghargaan, bantuan, dan lain sebagainya. Pun ada Bang Yusuf Zalkawi ya, yang membangun tanah ombak sebelumnya, dan beberapa komunitas lain, dan hari ini membina Bukit AC di kaki Bukit Barisan di Padang itu, dan dia mau-maunya mengelola itu, mengeluarkan banyak biaya, untuk mengurus anak-anak agar mereka bisa lebih maju dan berkembang. Dan tentu saja banyak sekali komunitas-komunitas lain, kantong-kantong literasi yang lain yang juga melakukan hal yang sama ketika
para pegiatnya keluar dari zona nyaman, tapi mereka berpikir bahwa ada hal lain yang lebih penting untuk dibantu, didampingi, dan satu muaranya adalah literasi. Bagaimana meliteratkan masyarakat sehingga Sumatera Barat di masa depan akan menjadi provinsi literat pun Indonesia yang literat. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah bergerak di ranah literasi, terus berjalan, apapun tantangan, apapun kritikan, bahkan barangkali dalam tanda petik caci maki, fitnah, dan lain sebagainya yang kawan-kawan hadapi itu dengan santai, hadapi itu dengan tenang, dengan fokus pada solusi, dan tidak pernah menyerah apapun yang terjadi. Jangan menyerah judul lagunya ya. Terima kasih untuk Balai Baco Sikula, dan terus bergerak, dan kita tunggu gerakan-gerakan lain yang lebih dahsyat setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Dian, silakan Kak, kalau ada closing dari Kakak. Ya, barangkali kalau dari contoh terkait zona nyaman tadi udah dirangkap sama Kak Subhan ya, untuk menghemat waktu saja. Kalau dari saya pribadi, mengimbau kepada teman-teman dimanapun berada, pegiat literasi yang sudah memulai maupun akan memulai, selaku Duta Baca Sumatera Barat, khususnya saya memang mengimbau kepada teman-teman, ayo bantu saya. Bantu saya karena berat, peran menjadi duta baca itu berat ya, karena tidak semua kota dan kabupaten bisa saya singgahi. Di Sumatera Barat ada 19 kota dan kabupaten, belum semuanya saya singgahi, dan saya butuh bantuan teman-teman. Mari kita bergerak bersama, berkolaborasi, bersinergi. Teman-teman, apapun yang misalnya bisa saya bantu, barangkali bisa kita komunikasikan setelah usai acara ini. Yang penting kita bersinergi bersama, berkolaborasi. Dan buat teman-teman di sini, semua orang itu bisa memulai. Semua orang itu bisa memulai. Para pegiat literasi di Balai Baca Sekolah bisa memulai, dan ini alhamdulillah sudah berkomitmen selama 1 tahun gitu. Tetapi tidak semua orang akan mampu bertahan di tengah badai proses perjalanan yang masih panjang ini, dan tidak semua orang bisa mencapai ending yang bahagia gitu. Jadi tetaplah semangat, motivasi terbesar itu ada di dalam diri kita, adik-adik. Jadi teman-teman sekalian, jadi jangan sampai ketika teman kita lengah, rekan perjuangan kita sedang capek, banyak alasan lalu kita ikut-ikutan. Kita harus menjadi, kalau kita tidak mendapatkan energi itu dari orang sekitar kita, mari kita yang menjadi sumber energi terbesar itu untuk orang di sekitar kita. Barangkali seperti itu Ismi. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih kepada Balai Baco Sekolah. Semoga terus eksis. Insya Allah apapun yang bisa, bentuk kontribusi yang bisa saya lakukan, akan saya berikan. Demikian juga untuk taman baca lain yang ada di Sumatera Barat. Mari berkontribusi dan bergerak bersama. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dian dan juga Kak Subhan. Mungkin sebelum kita closing, sebelum penyerahan sertifikat dan foto bersama, ini kami dari Balai Baca Sekolah ingin mengajak teman-teman untuk melakukan 30 Days Challenge, di mana ini adalah beragam kegiatan-kegiatan produktif yang teman-teman bisa lakukan nih untuk meningkatkan produktivitas teman-teman weekend ini ya, weekend juga long weekend gitu ya. Kan banyak nih yang lagi libur sekolah. Nah, yang pertama itu adalah selama 30 hari ke depan, kita melakukan hal yang namanya membantu sesama. Ini banyak ya teman-teman macamnya, mungkin sedekah atau hal lainnya, membantu sesama. Nah, kemudian olahraga, jangan lupa dengan kondisi saat ini ya, olahraga itu penting. Belajar hal-hal baru, setiap hari usahakan ada hal baru yang teman-teman pelajari selama 30 hari ke depan. Kemudian bangun pagi itu wajib, kemudian mandi pagi, karena itu tuh berpengaruh ya teman-teman untuk semangat di sepanjang hari. Kemudian tidur itu 8 jam. Kalaupun nggak 8 jam, yang penting tidurnya dengan cukup begitu ya, berdasarkan umurnya masing-masing. Kemudian healthy food. Nah, teman-teman makannya makanan yang sehat, seperti kondisi ya, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kondisi saat ini itu mengharuskan kita untuk lebih peduli terhadap diri sendiri juga, ini ya, kondisi kesehatan pribadi. Kemudian yang pastinya beribadah, minum air putih yang cukup, membaca buku, kemudian ganti musik menjadi audiobook. Nah, ini banyak ya teman-teman, ada podcast juga yang bisa teman-teman dengarkan, hal-hal yang lebih produktif, yang lebih informatif begitu ya.
Nah, kenapa sih 30 Days Challenge dipilih oleh Balai Baca Sekolah? Karena berdasarkan penelitian, kalau seandainya sebuah kegiatan kita lakukan berulang-ulang selama 30 hari, itu akan menjadi kebiasaan nantinya. Nah, harapan kami teman-teman semua itu setelah 30 hari ke depan, itu bisa menjadi individu yang lebih produktif, positive vibes, seperti halnya pemateri luar biasa kita pada pagi hari ini tentunya. Nah, ini kami ada door prize dari pemateri luar biasa kita nih, Kak Mardian, Novita, sekaligus juga Duta Baca Sumber. Nah, caranya adalah teman-teman yang pertama itu follow akun Instagramnya @juuaya. Nah, nanti bakalan dibantu lewat chat Zoom ya, nama akunnya. Terus kemudian teman-teman nanti post kegiatan teman-teman hari ini di Snapgram-nya, kemudian tag akun Instagram-nya @juuaya dan @Balai Baca Sekolah. Nanti di sana akan kami pilih satu pemenang door prize terbaik, itu yang akan dikirimkan nanti. Ini sponsornya dari ini ya teman-teman @juaya. Jadi terima kasih banyak kepada Kak Mardian nih yang udah mengirimkan kita gitu ya. Oke, ditunggu ya teman-teman yang ingin mengikuti door prize-nya. Oke, baik. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya sesi penyerahan sertifikat. Diharapkan kepada teman-teman yang itu ya di on kameranya, karena kita sekaligus juga akan sesi dokumentasi. Nah, mungkin untuk sertifikat yang pertama kami berikan kepada Kak Mardian ya. Kak Muhammad Subhan terlebih dahulu. Oke. Sebentar, silakan kepada teman-teman yang ingin on cam, kami tunggu. Karena kita akan foto bersama setelah ini. Untuk link absen itu akan kita berikan setelah foto bersama. Jadi mohon bersabar. Baik. Oke, untuk Kak Subhan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik. Kak Subhan, oke. Baik, selanjutnya Kak Mardian. Kepada Kak Mardian. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah on cam. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi dokumentasi ya. Bantu screenshot ya Kak Husnil. Baik. Oke, silakan layar pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, layar 2. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita mungkin salam literasi ya teman-teman. Salam literasi semuanya seperti ini. Baik, standby udah. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh pemateri kami, Bapak dan Ibu, seluruh instansi yang datang pada siang hari ini, teman-teman peserta webinar. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk link absen, disilakan Kak Husnil ditayangkan. Nah, dimohonkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link tersebut untuk sertifikat. Terima kasih banyak Kak Subhan dan Kak Mardian. Sukses selalu Kak. Sampai jumpa. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi. Oh ya, sebelumnya sambil teman-teman mengisi link absennya, bersama kita menyaksikan pemutaran film dari teman-teman dari Institut Seni Indonesia ISI. Silakan ya Kak Husnil. Oke, jadi sebelumnya kami ingatkan kembali kepada teman-teman kalau seandainya mau
ngevideo untuk snapgram itu dibolehkan, tapi kalau nge-record nggak boleh ya teman-teman ya. Baik, sambil mengisi link absen, link absennya itu ada di chat Zoom, silakan diisi. Nah, bersama kita saksikan video pemutaran film dari teman-teman Isi Padang Panjang. Disilakan.